Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'u ila yaumiddin wa ba'd. Pimpinan cabang Muhammadiyah Masaran, Ibu-ibu Aisyah, Bapak Ibu jamaah Ahad pagi yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah, bertemu kembali. Ini yang kedua setelah lebih dari 2 tahun. Saya agak kaget, Bu. Dulu ke sana menghadap ke arah masjid. Sekarang ke sini. Mungkin ini asumsi saya, Pak. Jamaahnya semakin banyak, akhirnya biar bisa menampung. Ya, alhamdulillah. Saya mohon maaf, bukan berarti tidak mau, tapi karena seringkali Pak Dwi ketika mengundang itu ternyata sudah ada jadwal di tempat yang lain. Nah, ini karena Pak Dwi sudah mengundang duluan, yang lainnya mengundang ya itu yang di cancel. Pokoknya siapa yang duluan mengundang itu kami akan datangi. Bapak Ibu sekalian, di setiap kajian saya selalu menegaskan bahwa sebenarnya kita ini sudah memiliki banyak informasi, banyak ilmu tentang kebaikan-kebaikan. Setiap Ahad pagi panjenengan derek pengajian. Apalagi di bulan Ramadan, hampir setiap hari ada kultum tarawih. Leres nggih? Niku isine nasihat-nasihat kebaikan nopo nasihat keburukan? Coba kita bayangkan, sudah sekian tahun, sudah belasan tahun, puluhan tahun kita mendapatkan informasi-informasi itu. Nah, pertanyaan reflektifnya adalah apakah kita sudah mengamalkan kebaikan-kebaikan yang sudah kita ketahui? Bapak-bapak, ibu-ibu pasti tahu betul bahwa olahraga itu baik. Leres nggih? Sinten sing rutin olahraga, Bu? Ibu-ibu tahu kalau minyak yang baru beli dengan minyak yang diolah berkali-kali yang namanya jelantah itu, Bu, mana yang lebih berbahaya, Bu? Jenengan nek damel sambel disiram ngagem napa? Kita tahu mana yang buruk, mana yang baik, tapi seringkali justru yang buruk itu yang kita lakukan. Gorengan saya napa mboten, Bu? Loh, saya kalau hanya sedikit, Pak Bu ya, sekedarnya. Tapi seringkali kita itu berhenti, wis Mas rapopo, sing penting halal. Bu, mie ayam niku nggih halal, Bu. Tapi nek jenengan dahar 10 mangkok langsung pripun, Bu? Maka dari itu agama kita tidak boleh berhenti di halal. Setelah halal harus ada thayyib. Apa yang halal itu harus baik untuk kita. Ya jeruan niku nggih halal, Pak. Makanan-makanan yang mengandung kolesterol tinggi itu juga halal. Tetapi kita seringkali lupa bahwasanya pesan untuk mencari yang halal itu selalu didampingi dengan kata-kata thayyib. Halalan thayyiban. Nah, kan semuanya tahu semuanya ini Bapak Ibu. Kita juga tahu kalau Allah niku Maha melihat. Leres nggih? Nek loro atine nulis status WA, Bu. Titenono yu Gusti Allah mboten sare.
Tapi coba kita renungkan, seringkali Pak, kita ini tampil khusyuk, tampil alim, tampil soleh kalau dilihat banyak orang. Tapi ketika kita sedang sendirian, wah ketika jadi imam yang dibaca Al-Baqarah, ketika sholat sendirian, kulhu. Kenapa ini berbeda? Kenapa di depan orang kita bisa berpenampilan yang luar biasa, tetapi ketika sendirian, padahal kita sudah tahu ilmunya, meskipun kita sendiri, Allah Maha melihat. Nah, ini renungan-renungan kita, mumpung ini momennya adalah momen Ramadan, mari kita renungkan bersama. Kalau dengan CCTV buatan manusia, kita bisa sangat berhati-hati. Cobi ibu-ibu teng kamar mandi, terus enten CCTV setunggal Bu. Wantun Bu, lanjut Bu. Ono malah pamer, halo bro. Kan boten. Padahal kita hanya melihat CCTV. Kita belum yakin CCTV itu nyala. Kita juga belum yakin meskipun nyala ada yang melihat. Kalaupun ada yang melihat, kita juga belum yakin ada yang menyimpan. Tetapi hanya karena ada CCTV di situ, kita langsung berhati-hati dalam bersikap. Lah sak meniko, Gusti Allah niku gadah CCTV yang super canggih Pak. Namine Raqib kalih Atid. Nah kan ilmunya tahu, ini serempak semuanya loh jawabnya. Oke, sekarang malih nggih. Ibu-ibu tasih remen nonton sinetron Bu? Loh, remen nggih mboten napa lho Bu? Lho kan mboten haram niku. Nah, cuma saya ingin kita merefleksikan begini. Coba sinetron atau bapak-bapak yang nonton film misalnya, nonton sepak bola, ada tontonan-tontonan hiburan. Pak, enten superhero niku Pak. Namine Superman Pak. Wong lanang ganteng, celana dalame ning jaba. Terus ngeten Bu. Mabur. Ning ngoten percaya napa mboten Pak? Loh, kita tahu itu tipuan kamera, kita tahu itu hanya acting, tapi kita bisa mengagumi tontonan-tontonan itu. Ibu-ibu kalau nonton sinetron, ada tokoh utamanya disakiti, diselingkuhi, didolimi. Niku janjane tenanan disakiti apa pura-pura disakiti? Lah kok jenengan nangis Bu? Ngertos nek acting nggih? Oke. Itu acting berjam-jam, kita serius nontonnya sampai nangis-nangis, sampai kadang disawat niku TV nih. Wah ini enggak bener ini, suami yang tidak tahu diuntung. Saya sedang tidak menyalahkan itu. Saya cuma ingin, itu kan acting, itu hanya pura-pura. Kalau dengan hal yang acting dan pura-pura ini kita bisa serius menikmatinya dan berjam-jam. Sekarang pertanyaannya, dek wau sholat subuh pinten menit Pak? Kulo niku nate ngukur Bu, sholat bacaannya tilawah murattal, rakaat pertama al-a'la, rakaat kedua atin, gangsal menit mun selesai Bu. Sinetron berjam-jam, niki sing gangsal menit, khusuke cuma Allahu Akbar, rukuk pun kelingan cicilan. Sami Allahu liman hamidah, ya Allah. Aku mau sahur kok cuma saidik ya. Allahu Akbar. Nanti masjid mana yang takjilnya enak ya? Coba. Kenapa? Untuk urusan-urusan duniawi yang sementara. Nah ilmunya panjenengan juga sudah tahu. Dunia ini sementara atau selama-lamanya Bu? Kenapa serius sekali kita menjalaninya? Sedangkan untuk akhirat yang selama-lamanya kita bercanda menjalaninya. Bapak Ibu yang sudah punya handphone, nanti di scroll nonton TikTok, nonton Instagram, 15 menit niku cepet sekali Bu. Tapi nek dingge maca Quran kok. Padahal kalau ditanya, Al-Quran itu apa? Kitab suci. Al-Quran itu apa? Obat hati yang sedang gundah gulana. Tapi nek atine loro kok sing dirungokno dangdut koplo Pak. Nah nanti kita akan mengulas ini. Kenapa kita itu sudah akrab sekali dengan Al-Quran. Panjenengan Bapak Ibu kita semuanya yang alhamdulillah lahir dalam keadaan muslim, kita lahir langsung mendengarkan adzan. Leres toh? Diadzani kita. Setiap hari kita mendengar adzan 5 kali.
Yang jadi masalah adalah kenapa hati kita belum tersentuh dengan itu semua. Panjenengan bisa bayangkan orang-orang yang hidup di daerah yang muslimnya minoritas, bahkan terlihat membawa Al-Quran saja itu dianggap sebagai sebuah kesalahan, dianggap sebagai sebuah kejahatan. Kita yang diberi keleluasaan, diberi waktu luang untuk melakukan itu semuanya, kita masih sering lalai dan lupa mensyukuri nikmat itu. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, mari momen di bulan Ramadan ini kita gunakan untuk merenungi itu semua. Apakah ukuran-ukuran tentang kehidupan yang kita yakini itu sudah dipandu oleh Al-Quran atau dipandu oleh omongan tonggo? Orang yang hebat itu ukurannya adalah penilaian mata manusia, atau orang yang hebat definisinya adalah penilaian Al-Quran. Kalau penilaian-penilaian ini kita masih berbau duniawi, kita tidak akan pernah ada habisnya, Bu. Cantik itu apa sih? Ya, cantik itu yang ke klinik kecantikan seminggu sekali. Orang hebat itu yang bagaimana sih? Kalau jalan gelange ngrenteng 5 teng mriki. Lah teng Al-Qur'an enten apa mboten, Bu? Mboten enten. Jadi kalau kita menggunakan definisi-definisi baik, definisi-definisi hebat itu dengan kacamata duniawi, kita akan kesulitan dalam hidup ini. Tonggone tumbas mobil panas, Bu. Tonggone ganti mobil stres. Padahal kita masih punya sepeda motor. Kenapa seperti ini? Karena ukuran kita adalah ukuran keberhasilan duniawi dan itu ditentukan oleh manusia. Akhirnya slogan dalam berkehidupan itu adalah aku bahagia nek tonggoku sengsara. Dan aku sengsara kalau tonggoku bahagia. Nah, ini tasih kathah yang begini. Kenapa sebabnya? Karena yang dijadikan panduan belum seutuhnya dari Al-Quran dan Sunnah. Pak, tapi saya bahagia kok, Pak, kalau tetangga saya bahagia. Tapi ada syaratnya. Nek tonggone bahagiane tidak sebanyak bahagia kita. Ada tetangganya bilang, "Yu, aku untuk bonus 10 juta." Nah, kita sebagai tetangganya, suaminya dapat bonus juga, Bu, 100 juta. Wah, kita akan bilang alhamdulillah ya gitu. Iya, karena dia cuma 10, kita 100. Nah, ini sekarang kita akan membahas itu. Lantas apa ukuran-ukuran yang disebut dalam Al-Quran? Ada banyak. Pagi ini kita akan membahas 3. Sebelum nanti kita melanjut pada poin berikutnya. Yang pertama, Bu, ukuran yang ditentukan dalam Al-Quran itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Panjenengan mesti sampun hafal niki. Sebaik-baiknya, semulia-mulianya manusia di mata Allah adalah orang yang paling bertakwa. Puasa tujuannya bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan dari puasa agar orang beriman itu bertakwa. Kita seringkali berhenti tidak pada tujuan utama ini. Fokus kita puasa itu adalah ngempet luwe, ngempet ngelak. Jadi puasa itu bukan ngempet itu, Bu. Puasa itu tujuannya agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, sekarang kita merenung nih. Kita itu puasanya ngempet nopo puasa agar bertakwa? Tanda orang yang puasa hanya ngempet itu nanti kalau buka puasa dijejer, Pak. Kolak, dawet, es teh, teh anget, semuanya. Gorengan 5, lomboke 3. Tahu, pisang goreng, semuanya. Dan itu dimakan. Padahal ada pesan yang penting dari puasa, sumu tasihu. Orang yang berpuasa itu pasti akan sehat. Lah kita kalau gaya puasanya seperti itu, kita sehat atau kolesterolnya tambah naik, Bu? Kalau kita puasa kok kolesterolnya naik, berarti ada yang salah dari gaya puasa kita. Karena
puasa itu seharusnya mengarahkan pada hidup yang sehat. Ibu-ibu, uang belanja di bulan Ramadan sama di luar bulan Ramadan lebih besar mana, Bu? Itu udah jadi tanda, Bu. Lu panjenengan dahar cuma 2 kali. Kenapa? Justru malah pengeluarannya lebih besar. Bukan berarti itu salah, hanya saja kita perlu melihat berarti kita fokus dalam berpuasa masih fokus pada makan dan minum. Padahal Rasulullah sudah memperingatkan, Bapak Ibu. Ada banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan haus saja. Nah, ini kan kita harus menghindari. Jadi orang yang puasa dan puasanya itu betul-betul baik pasti lebih sehat. Orang yang berpuasa kalau puasanya itu baik pasti menjadi bertakwa. Kalau pakai rumus ini seharusnya niki Bapak Ibu sedanten niki mun dadi wali sedanten niki. Jenengan siam kan pun puluhan tahun, Pak. Ibu-ibu salat pun puluhan tahun toh. Nah, kenapa kita sudah puasa sebanyak itu, selama itu kok masih seneng gibah, Pak? Kok masih seneng ngomongi tonggo? Kok masih seneng iri? Berarti ternyata puasa kita belum betul-betul mengubah karakter kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, momentum ini mari kita jadikan bahan untuk merenungkan kembali. Apakah betul puasa ini sudah mengajak kita menjadi orang yang bertakwa? Itu yang pertama nggih, ukuran Al-Qur'an. Bun, ukurannya niku Bu. Bukan yang mobilnya bagaimana, bukan yang rumahnya sebesar apa gitu. Masyarakat kita ini seringkali ngukurnya secara zalim. Dosen PNS misalnya, kalau sudah jadi 5 tahun menjadi dosen, menjadi PNS, iku kalau tidak punya mobil diragukan kedosenannya. Kulo ngalami, Bu. 5 tahun kulo niku nek mudik niku ngangge travel. Niku tonggo-tonggo nggih ngomong, iki janjane Hamdan dosen tenanan apa ora lho. Ngukur orang itu baik atau tidak itu dari mobilnya. Padahal mobil itu alat ukur transportasi, bukan alat ukur ketakwaan. Ada banyak orang yang tidak punya mobil tapi takwanya melebihi orang yang punya banyak mobil. Nah, ini ukurannya, Bu. Dan ini yang selalu saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa. Saya dosen kalian, mengukur dosen prestasinya itu jangan diukur berapa luas tanahnya, jangan diukur berapa banyak mobilnya, apa merek mobilnya. Ukurlah dengan ukuran yang adil. Kalau dia dosen, lihat berapa buku yang sudah dia tulis, berapa buku yang sudah dia baca, berapa banyak mahasiswa yang terinspirasi oleh kebaikan-kebaikan yang dia sebarkan. Jangan mengukur dengan ukuran-ukuran yang zalim. Nah, itu Al-Quran mengukur, alat ukurnya adalah takwa. Yang kedua, Bapak Ibu, alat ukur yang kedua adalah khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Bukan sebaik-baik manusia sing gelange ngrenteng. Sebaik-baik manusia sing duwite miliaran, boten, Bu. Karena ada banyak orang hartanya tidak banyak tapi dia menebar banyak manfaat. Ada orang duitnya banyak tapi kalau lagi kumpul dia datang, kita bingung mau ngomong apa. Karena apa? Takut nanti diajak gibah. Enten apa mboten, Bu, Pak? Setiap kumpulan itu ketika ada orang datang kita langsung wah diajak gibah mana ini. Ada model orang yang seperti itu. Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali itu mengatakan ada tipe manusia. Yang pertama, manusia yang seperti makanan. Kehadirannya, wujud dia selalu dibutuhkan. Kita berharap semoga kita semua seperti tipe pertama ini. Kehadiran kita dibutuhkan oleh banyak orang. Kalau kita tidak hadir, orang akan terpikir, wah ini kenapa tidak hadir? Nah, kalau kita belum sampai pada level ini, setidaknya mari kita ada di level yang kedua. Napa niku? Level obat. Obat niku dibutuhkan, Pak, tapi mboten bendinten, Pak. Dibutuhkan ketika memang orang butuh obat itu.
Nah ada juga ini, misalnya ada acara begini, yang biasa masang backdrop itu Pak Sinten ngoten. Itu kalau bapak itu tidak ada, wah udah bubar nih acara ini. Karena apa? Backdropnya belum dipakai. Tapi masih sebatas sewaktu-waktu aja dibutuhkannya. Tapi tidak mengapa, itu sudah baik. Yang harus kita hindari adalah tipe penyakit, Pak. Penyakit niku jenengan pengen apa dihindari, Pak? Nah, jangan sampai kita menjadi manusia tipe penyakit yang kehadirannya dihindari oleh banyak orang. Nah, itu prinsip yang kedua, khairun nasi anfa'uhum linnas. Prinsip yang ketiga yang ada dalam Al-Quran itu adalah kita sebisa mungkin berusaha menjadi hamba yang istiqomah. Pasti jenengan nggih pun hafal niki istiqomah. Cuma mari kita bahas definisinya sekarang. Istiqomah itu artinya apa Bapak Ibu? Ini akarnya sama dengan perintah sholat. Aqimis sholah. Saya kurang sepakat kalau aqimis sholah itu diartikan hanya dengan mendirikan sholat. Karena aqama yuqimu itu artinya melakukan dengan ajeg, dengan istiqomah. Jadi kalau ada orang sholat, ini sholat terus bolong, sholat lagi, bolong lagi, itu belum istiqomah dalam sholat. Istiqomah itu adalah konsisten dalam melakukan kebaikan. Tapi tidak berhenti di situ. Konsisten dalam melakukan kebaikan dan setiap kali mengulang kebaikan, dia akan semakin menghayati dan memaknai kebaikan yang dia lakukan. Contohnya sholat. Tahun lalu kita sudah konsisten sholat. Tahun ini kita juga konsisten sholat. Sholat kita menjadikan kita orang yang menghindari keburukan. Tahun ini kita puasa. Tahun berikutnya kita lebih menghayati lagi puasa kita. Jadi istiqomah itu Bapak Ibu tidak hanya sebatas konsisten melakukan kebaikan, tapi konsisten melakukan kebaikan dan semakin menghayati kebaikan yang dilakukan. Nah sekarang kita renungkan lagi itu. Apakah sholat kita sudah kita lakukan seperti itu? Atau jangan-jangan semakin kesini kita merasa semakin pakar dalam sholat, semakin Islamnya lama, semakin cepat sholatnya. Kalau lama sholatnya itu, saya pernah waktu di pesantren itu teman-teman ada yang bercanda. Hamdan, sholatmu kok suwe temen toh kaya Islam anyaran. Jadi seolah-olah kalau Islam anyaran sholatnya suwe, nek wis fasih sholatnya cepet. Nah ini bukan sholat yang istiqomah. Ngerti nggih Bapak Ibu, istiqomah itu melakukan kebaikan secara rutin dan semakin menghayati. Bapak Ibu ini menikah ada yang sudah belasan tahun, ada yang puluhan tahun. Kalau menikahnya benar sesuai aturan Al-Quran, bapak-bapak pasti akan semakin mencintai istrinya. Kalau ada bapak-bapak nyekel tangani bojone terus batin, ya Allah kok keriput ya tangani bojoku. Bojone ulang tahun ke-50, ya Allah iki nek diijoli selawi loro entuk apa ora ya. Berarti kita tidak istiqomah dalam pernikahan. Tapi kalau dalam pernikahan kita istiqomah, bapak-bapak ini pegang tangan istrinya, kok lecet, kok keriput, ya Allah ini tangan yang penuh kesetiaan ngosoki WC ning omahku ya Allah. Iki tangan sing kecipratan minyak goreng ya Allah. Iki tangan sing umbah-umbah ya Allah. Nah kalau panjenengan tidak mau tangannya keriput, tangannya lecet, tumbasno mesin cuci sing sae Pak. Seminggu sekali paringi nafkah untuk ke klinik kecantikan. Oh ayu terus Pak niku garwane. Nah ini pernikahan kalau kita istiqomah dalam memaknai pernikahan. Ibu-ibu juga begitu. Ibu-ibu kalau datang ke pengajian nih loh, ayu-ayu sedanten loh Bu. Coba jenengan teng griya, copot daster rong minggu rong tau diubah. Nah ayune jenengan niku jenengan paring ke sinten Bu? Ibu-ibu yang kerja, yang di kantor, ayune diparingi kepalanya toh. Giliran bojone wis awut-awutan, rambutnya mawul-mawul, dasteran. Terus ngono ngomong, bojoku wis ora seneng karo aku. Lah jenengan yang tidak istiqomah dalam mencintai.
bapak-bapak juga begitu. Istri kita itu Pak, kalau membuat teh itu seringkali tanpa kita suruh bikinkan loh Pak. Kita kalau kehik, Bu, ini titeni Bu nggih. Bapak-bapak itu kalau kehik mesti sopan Bu. Bayar napa mboten Bu? Wis bayar, enggak kopine ora patiyo enak, nggih mboten misuh. Terus pakai senyuman, matur nuwun yo gitu. Dengan perempuan lain, kita ini Pak bisa tersenyum. Kenapa dengan istri kita yang sudah bertahun-tahun setia menemani, kita tidak bisa memberikan senyum kita yang terbaik? Nah, maka dari itu mari kita maknai. Ini kan patokannya Al-Quran Bu, bukan patokan manusia. Kalau patokan manusia itu nanti akan berubah terus. Sekarang trennya ini kita ikut, besok trennya apalagi kita ikut. Kalau tren dalam Al-Quran ajek Pak, takwa, istiqomah, manfaat. Dan masih ada banyak lagi prinsip-prinsipnya. Kita membahas 3 ini. Nah sekarang bagaimana caranya agar nanti kita bisa menggali lebih dalam, tidak hanya sebatas 3 hal itu. Nah kita harus melihat hubungan kita, relasi kita dengan Al-Quran. Relasi kita dengan Al-Quran itu setidaknya ada 3 level Bapak Ibu. Nanti panjenengan nyocoknya nggih, ada di level yang mana? Level pertama niku level tilawah. Saya yakin sudah banyak dari kita yang ada di level ini. Levelnya sudah tilawah. Setiap bulan puasa khatamnya 2 kali, 3 kali. Tapi sifatnya, mentalnya masih mental duniawi. Kenapa? Karena Al-Quran masih sebatas dibaca. Panjenengan maos ceritanya Maryam, panjenengan maos ceritanya Hajar, tapi tidak mengetahui artinya, kita akan kesulitan mengambil pelajaran darinya. Siti Hajar niku Bu, pelajarannya apa yang bisa diambil? Ini contoh saja ya. Nabi Ibrahim membawa ke Arab, ke Mekah, terus ditinggal Bapak Ibu. Bekalnya habis. Ismail nangis-nangis. Kalau dalam Al-Quran itu apa yang dilakukan Hajar Pak? Lari, sofa, marwah, sofa, marwah. Pelajarannya apa Bu dari situ Bu? Ikhtiar. Coba umpama jenengan ada di posisi Hajar, malah paling nangis-nangis, sujud-sujud, sholat, ya Allah, ya Gusti, ini tolong paringono makanan gitu. Itu Allah sedang ngajari kita, kalau kamu dalam keadaan sempit, berusahalah. Meskipun secara logika usaha kamu hasilnya akan sedikit sekali yang tercapai. Itu kan yang dilakukan oleh Hajar. Kan sebenarnya bisa aja Gusti Allah merintah malaikat Jibril gawakno besek sitok bucu gitu ya ke Hajar. Kan sakit mawon Bu. Tapi Allah sedang mengajari kita, ketika kamu ada dalam kesulitan wajib berikhtiar. Lari sofa, lari marwah. Dan seringkali Bapak Ibu, ikhtiar kita seringkali tidak menghasilkan. Justru hasilnya itu dari hal yang lain. Air Zam-Zam keluar dari mana Bu? Kakinya Nabi Ismail kan, menghentak-hentakkan tanah. Oh berarti Hajar ini sia-sia lari? Tidak. Karena itu sedang mengajari kita, kita wajib berikhtiar. Jangan berhenti di doa saja. Apalagi langsung loncat, tawakal. Mbak, besok ujian loh. Bismillah Pak, saya tawakal. Ini mboten lulus Bu. Nek ditakdirno Allah kaji yo kaji, wis rasah nabung wis. Ini hati-hati. Kan pelajaran dari Al-Qur'an itu. Maryam Bu, habis melahirkan Nabi Isa, Maryam ini tidak langsung diberi makanan, tapi dibisiki oleh malaikat Jibril, Maryam, goyangkan pohon kurma yang ada di samping kamu. Jenengan bayangkan, perempuan habis lahiran, kekuatannya seperti apa Bu? Jenengan mungkin belum pernah lihat pohon kurma ya, bagi yang belum haji sama umroh gitu. Saya kuliah di Pakistan 6 tahun Pak. Kulo goyang-goyang niku mboten enten sing jatuh Pak. Kulo ngeten-ngeten malah berat-berat kabeh niki Pak. Makanya gak usah percaya film India Bu. Ambil nyanyi-nyanyi meluk-meluk pohon kurma itu beset kabeh niku. Ya. Nah,
Jadi Al-Quran sedang mengajari kita tentang makna dari ikhtiar. Bahwa mungkin hasil yang kita peroleh belum tentu 100% dari ikhtiar kita. Tetapi yang dilihat oleh Allah adalah seberapa besar, seberapa ikhlas usaha kita untuk melakukan, untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Kita seringkali mendengar, seringkali melihat fakta di sekitar kita. Ada orang kerjaannya serabutan, tapi justru sudah bisa berangkat haji. Enten apa mboten, Bu? Itu saya yakin karena ikhtiarnya luar biasa. Ada juga orang yang berlimpah harta, tapi belum berangkat haji. Ya, di samping itu karena memang panggilan dari Allah. Poin berikutnya apa? Ya karena ikhtiar itu tadi. Nah, kalau kita berhenti hanya di level tilawah, kita nanti hanya banyak-banyakan khatam, Pak. Bukan berarti itu jelek, tidak, itu bagus sekali, Pak. Tapi seharusnya kelas kita naik lagi levelnya. Setelah level tilawah, itu namanya level tadabbur. Tadabbur, tafakkur. Artinya apa? Memaknai, menghayati. Sekarang coba Bapak Ibu dari Al-Quran yang dimulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, berapa persen yang panjenengan tahu artinya? Kenapa surat At-Taubah tidak ada basmalahnya? Asbabun nuzul ayat ini apa? Asbabul nuzul ayat itu bagaimana? Kenapa Al-Quran itu ada surat-surat yang pendek, ada surat-surat yang panjang? Kenapa namanya Makkiyah, namanya Madaniyah? Kenapa Allah itu bersumpah dengan buah-buahan? Watini wazzaitun. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Kenapa Allah bersumpah dengan waktu fajar? Kita kalau berhenti hanya di tilawah saja, kita belum mampu nanti menghayati makna dari Al-Quran. Panjenengan gadah peta, Bu. Hanya bisa membaca tulisannya utara, selatan, barat, timur. Tapi jenengan tidak memahami peta. Tetap tersesat napa mboten? Tetap tersesat. Kalau kita berhenti hanya di membaca Al-Qur'an, kemungkinan besarnya masih seperti itu. Ya, akhirnya pemahaman-pemahaman tentang agamanya tidak mendalam. Memahami tauhid dengan tidak proporsional. Jalan, Bu, malam-malam. Terus ketemu dengan begal 3. Koncone melayu, piyambake mboten melayu. Kenapa? Aku hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena aku bertauhid. Nah, ini tidak pas. Bertauhid itu artinya adalah kita hanya percaya kepada Allah dan kita menjalankan perintah Allah. Perintah Allah itu hindarilah hal-hal yang berbahaya. Bapak panjenengan nanti jalan di sawah atau di hutan ketemu kalih macan, Pak, melayu, Pak. Mboten usah enggak, saya enggak mau syirik. Saya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iki nek macan iki wis tak anggap kucing orange ngono wae. Nah, berbahaya. Yang tidak boleh itu apa? Kalau kita memahami surat Al-Ikhlas dengan baik, cara memahaminya adalah begini. Ada bahaya kita lari. Yang tidak boleh adalah berlebihan dalam menakuti sesuatu. Karena panjenengan takut kalih macan, Pak, tumbas poster macan, Pak. Ditempel ning karpe kamar. Sebelum berangkat kerja diambung macan itu, pulang kerja diambung malih. Niki syirik. Paham nggih? Nah, ini akan kita dapatkan pemahaman-pemahaman seperti ini kalau Al-Quran tidak berhenti di membaca. Nabi Yusuf itu bukan surat yang membahas tentang percintaan, Bu. Panjenengan kalau membaca terjemah surat Yusuf, tidak ada satu ayat pun yang membahas tentang romantisme Nabi Yusuf sama Zulaiha. Bahkan Zulaiha itu tidak ada kata-katanya di dalam Al-Quran. Adanya di dalam Taurat, itu pun namanya Zalikha. Di Al-Quran disebut dengan Imra'atu Aziz, istri dari salah seorang pejabat di Mesir. Terus apa kisah Nabi Yusuf itu? Kisah Nabi Yusuf itu adalah tentang bahwasanya kehidupan itu tidak selalu berbanding lurus dengan logika kita. Nabi Yusuf ganteng, cilikane disayang sama bapaknya.
Kira-kira ada anak ganteng, pinter, cerdas, disayang sama orang tuanya. Masa depannya cerah napa mboten, Pak? Cemplung ke sumur, Bu. Anak kecil cemplung ke sumur, sumurnya nggak ada air, sumur itu tidak pernah dilalui oleh kafilah. Ya sudah, masa depannya sudah wallahu alam itu. Lah kok dilalah ada kafilah nyasar teng mriku, Pak. Niku nggih debat riyen lho, Bu. Wis rasah ditulung wis nggak ada manfaatnya. Akhirnya ada yang bilang, sudah tulung aja kok didol. Loh tapi kan cah cilik, serapopo dol setengah harga. Coba, masuk sumur, diangkat, dijual jadi budak dengan harga yang kecil. Kira-kira masa depannya seperti apa, Pak? Lah kok ditumbas kalih pejabat negara yang ada di Mesir. Didandani, diparfumi, dimandiin, gantengnya luar biasa, Bu. Sampai perempuan-perempuan sosialita di istana itu saking tampannya Nabi Yusuf ngocei apel kepiris tangannya. Pak, jenengan umpami dados Nabi Yusuf pripun, Pak? Langsung jadi artis toh, Pak. Pacari direnteng di mana-mana ada. Bayangkan, baru melihat wajahnya saja sudah terpesona seperti itu. Nabi Yusuf ada di kondisi ibu angkatnya naksir sama beliau, kemudian diajak ke kamar, lawangnya dikunci, Pak, kuncinya dibuat, kelambine dicopot. Saya bayangin kalau saya ada di posisi Nabi Yusuf, khilaf, Bu, mungkin, Bu. Lah maka dari itu ayat Al-Quran kalau kita maknai artinya kita akan bisa mengambil pelajaran dari situ. Mari kita belajar dari mentalnya Nabi Yusuf. Bahkan beliau itu mengatakan as-sijnu ahabbu ilayya. Penjara itu lebih baik untukku daripada aku harus berbuat maksiat. Nah sekarang di istana anaknya pejabat tanpa ada kesalahan yang memiliki bukti di penjara tanpa batasan waktu, Pak. Kira-kira orang di penjara tidak dihukumi berapa tahun, pokoknya kudu mlebu penjara. Masa depannya bagaimana, Bu? Metu-metu dadi menteri, Pak. Di kita dadi menteri, metu-metu masuk penjara. Ya berarti kan tidak mentadaburi Al-Quran. Nabi Yusuf masuk penjara, keluar jadi menteri. Di kita jadi menteri, masuk penjara. Kok kebalikannya? Nah, bahkan sholat kita pun, Pak, itu kan mengajari tentang politik tingkat tinggi, Pak. Cobi, misalnya ya, kita tidak saling mengenal, Pak, 10 orang. Kita sedang perjalanan, terus ada di musola. Enten apa mboten itu, kinten-kinten. Yang lain nggak boleh ada yang maju. Aku yang paling pinter, aku yang paling soleh, aku yang jadi imam. Enten apa mboten, Pak? Yang ada itu pasti, monggo jenengan mawon. Oh, jenengan ketinggalan jenggote dawa, monggo. Oh, jenengan mawon, Mas. Jenengan loh. Coba memilih pemimpin itu rebutan untuk nyuruh yang lain. Coba jenengan bayangkan kalau pemilihan presiden kita itu semuanya mempersilahkan yang lain. Oh monggo jenengan mawon, jenengan kan lebih berpengalaman. Oh jenengan mawon itu. Alangkah indahnya negeri kita itu, Pak. Imam, Bu, imame mboten ngerasa salah, tapi makmume itu mendengar bacaannya ada yang salah atau jumlah rokaatnya salah. Harusnya tahiyat dia masih berdiri. Makmumnya demo, nopo cukup mengatakan subhanallah, Pak. Demo bakar karpet, mecahi jendela masjid, mboten toh? Meskipun imamnya salah, ada aturan ngomongnya subhanallah. Imam itu yakinnya dia bener, tapi gara-gara belakangnya kompak ngomong subhanallah, langsung introspeksi napa mboten? Nopo imami ngomong makmum kari melu wae macem-macem, mboten enten toh? Coba, Pak, kalau mental pemimpin-pemimpin kita itu seperti mental orang yang lagi sholat berjamaah. Imam nih subuh 2 rakaat, terus ketika tahiyat kentut, Pak. Makmumnya mboten enten sing mireng, Bu, tapi imamnya kan ngertos, soalnya imamnya kentut. Kira-kira imamnya tetap lanjut periodenya atau langsung dia mundur, Bu? Mundur, nggak ada ceritanya imam wis tak lanjut rakaat ketiga aja ini, mboten, Pak. Meskipun makmumnya tidak tahu, dia langsung mundur. Terus apakah kalau imamnya mundur terus bubar jamaahnya?
Boten, karena jamaahnya, karena rakyatnya tahu kalau ini terjadi, orang yang berdiri pas di belakang imam, dia yang langsung menggantikan, dia yang menjadi penggantinya imam. Sholat tetap terlaksana, sholat tetap khusyuk. Nah sekarang di negara kita awut-awutan soal itu, saya bertanya-tanya, jangan-jangan beberapa pimpinan kita itu tidak pernah sholat berjamaah. Karena tidak bisa mengambil makna dari sholat berjamaah. Nah ini renungan untuk kita, bukan untuk mengkritiki sana sini. Saya dari tadi tidak menyebutkan nama. Ini untuk kritik kita semuanya. Kita yang sudah rutin sholat jamaah, jangan berhenti hanya dalam gerakan-gerakan saja. Mari kita lanjutkan untuk memaknai itu. Sholat itu Bapak Ibu, inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sholat yang benar itu pasti membuat kita menjauhi perkara keji dan mungkar. Nah sekarang jenengan rajin sholat tapi kok tasih keji, tasih mungkar, berarti sholatnya dereng bener. Kok puasa kita tidak membuat kita menjadi pribadi yang bertakwa, berarti puasa kita belum betul-betul puasa sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah. Itu level kedua tadi ya. Level pertama tilawah, level kedua tadabbur. Nah, jangan berhenti di tadabbur Bapak Ibu. Ketika kita sudah tahu, oh Maryam sama Hajar mengajarkan kita tentang ikhtiar, ada level yang paling tinggi. Apa nama level itu? Tatbiq, implementasi. Jenengan mudeng ilmune kathah tapi mboten diamalke, sami mawon. Tahu ceritanya Hajar tapi kita nggak sabaran ketika bekerja. Tahu ceritanya Nabi Ismail tapi kita tidak sabar, ya sama saja. Maka level tertingginya itu adalah implementasi. Nah sekarang bagaimana kita akan mengamalkan kalau kita belum tadabbur? Dan bagaimana kita akan bertadabbur kalau kita belum membaca? Jadi 3 level ini tidak bisa saling meniadakan, tidak bisa. Kalau kita sudah ada di level tadabbur, kita harus masih tetap membaca. Kita sudah ada di level implementasi, kita tetap membaca, kita tetap tadabbur. Nah nanti ada yang lebih tinggi lagi Bu, tapi ini sebenarnya masuk ke tatbik itu. Apa levelnya? Ikhlas. Membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran dengan ikhlas. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, mari kita merenung. Level kita sudah ada di level mana? Saya masih di level tilawah Bu. Makanya saya sampaikan, saya tidak memberi tausiah, saya menasihati diri saya sendiri. Semoga kita juga bisa mengambil manfaat dari itu. Prinsip dakwah dalam Islam itu adalah watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Lihat, artinya kan saling nasihat menasihati. Jadi bapak-bapak, panjenengan ingkang sampun sepuh, terus mangke nek dinasihati kalih putrone, tetap dengarkan Pak. Memberi nasihat tidak bersyarat orangnya harus suci. Nanti kalau syarat orang yang memberi nasihat harus suci, nggak ada nasihat Pak di dunia ini Pak. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Semua dari kita pernah berbuat dosa. Makanya luar biasanya agama kita, nasihat itu prinsipnya adalah saling. Bukan orang yang lebih baik menasihati yang belum baik. Jadi kalau misalnya kita mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan dari orang yang belum mengamalkan nasihat itu, ambil nasihatnya Pak. Jangan melihat orangnya terus kalau orangnya begitu ya nasihatnya nggak usah didengar, mboten. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati. Ini prinsip di dalam agama kita. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, tadi definisi sudah, kemudian level kita berinteraksi dengan Al-Quran juga sudah. Nah, Al-Quran ini banyak namanya Bapak Ibu. Ada hudan linnasi wa bayyinatin minal huda, syifa, nur, cahaya, furqan. Nama Al-Quran itu kan banyak. Nah kita seringkali hanya berhenti di Al-Quran saja tanpa merenungkan yang lain. Hudan itu artinya petunjuk.
Kan sudah jelas, berarti dalam hidup kita sebagai seorang muslim harusnya yang menjadi petunjuk utama itu adalah Al-Quran. Petunjuk-petunjuk yang lain itu kita ikuti asalkan sesuai dengan Al-Quran. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran, ya tidak perlu kita ikuti. Tetapi maksud dari sesuai ini harus kita pahami dengan cerdas, Bu ya. Jangan memahami Al-Quran, memahami hadis dengan kaku. Rasulullah naik dahar dengan berapa jari, Pak? Terus dengan dahar soto. Tidak pakai sendok terus ngeten gitu. Bakule ngomong, Mas, kok orang nganggo sendok, Mas? Sunnah Rasul. Nah, salah nih, Bu. Oke, jadi kita harus paham untuk urusan-urusan akidah harus dengan ukuran akidah. Untuk urusan-urusan muamalah harus dengan urusan muamalah. Panjenengan Bapak Ibu teng pasar tumbas tigan. Yang jual satu orang jarang sholat. Tapi telurnya bagus, Bu. Regone murah, sing dodol murah senyum. Dilayani dengan baik. Satunya lagi soleh, haji sudah 3 kali, tapi telurnya tidak bagus, harganya mahal. Jenengan tumbas yang pundi, Bu? Telurnya yang bagus. Paham nggih? Nah, sudah bagus itu berarti memahaminya. Tetapi Pak, kalau waktunya sholat duhur, mengke sing jadi imam yang jualan telur yang tidak bagus itu tadi. Karena urusannya sudah berbeda. Haji itu, Bu, itu adalah ritual yang kita lakukan itu tawaf, sa'i, mabit, wukuf dan seterusnya. Nah, masalah kita ke Mekahnya itu naik pesawat terbang, naik kapal laut itu tidak baku. Pak, aku ingin mengikuti sunnah Rasul, Pak. Terus numpak unta, Pak. Sampai Jogja stres, Pak, untuk jenengan, Pak. Oke, naik pesawat terbang, terus masuk ke kokpitnya pilot. Mas, sholat subuh durung, Mas? Belum, Pak, saya non muslim. Bubar rasa haji. Kenapa? Pilotnya ora sholat. Loh, menjadi pilot itu ukurannya bukan ukuran akidah. Pilot itu adalah orang yang pinter nyetir. Nek jenengan mungkin nyuruh saya nyopiri pesawat terbang, nubruk, Pak. Jenengan zalim dalam menilai saya gitu, nggih. Jadi ukuran-ukuran ini kita harus paham. Akidah harus dengan ukuran akidah, tetapi ukuran-ukuran yang lain harus juga dengan ukuran-ukuran yang lain ini. Meskipun kalau misalnya ada pilot yang soleh yang alim, ada pilot yang tidak, ya kita tetap memilih yang alim. Nilai plusnya yang kita ambil. Tetapi kalau sudah tidak ada pilihan, tujuannya kan pesawatnya sampai, ya sudah kita percaya saja. Nah, masalah pilot ini kan kita juga bisa merenungkan tentang Allah juga, Bu. Cobi, jenengan yang bepergian naik pesawat, napa jenengan tanglet ijazah pilot, Pak? Mas, ijazah mundi, Mas. Jenengan teng dokter, Bu. Pak dokter, jenengan S1 ini teng pundi, Pak? S2 ini pundi? Pas kuliah dolanan apa tenanan iki? Mboten toh. Pokoknya ketemu dokter diparingi resep napa mawon, manut napa mboten? Nah, Al-Qur'an niku resepe sinten, Bu? Lah kok mboten dilakoni? Nah, sekarang kalau dengan manusia saja kita bisa sepercaya itu. Kenapa dengan Gusti Allah kita tidak percaya? Kenapa baru dapat musibah terus, ya Allah, aku orang yang paling teraniaya di dunia. Bapak Ibu, ketika kita mendapat masalah, kira-kira ada nggak orang selain kita yang punya masalah sama dengan kita? Yang lebih besar dari kita, enten apa mboten? Nah, terus kenapa kita kemudian mengatakan aku adalah orang yang paling sengsara di dunia? Adik-adik mahasiswa itu seringkali begitu, Bu. Dimarahin sama calonnya itu langsung, ya Allah, dunia runtuh, seolah-olah bapak ibunya nggak sayang, temennya nggak sayang, ya, dimarahin sama suaminya terus dunia seakan-akan hilang. Nah, kita harus proporsional di sini. Kalau dengan dokter, dengan pilot, dengan sopir kita bisa sepercaya itu, kenapa dengan Allah kita tidak percaya? Al-Quran itu menegaskan, Bapak Ibu, musibah itu sebenarnya positif. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Asaba yusibu, musibah itu adalah segala sesuatu yang menimpa kita.
Jadi pada dasarnya segala sesuatu itu baik. Musibah itu menjadi buruk karena perspektif kita, Bapak Ibu. Saya kasih contoh. Panjenengan sudah menjaga kesehatan, sudah rutin jalan pagi, sudah rutin makanannya dipilih-pilih yang bergizi. Lah kok dilalah diparingi sakit. Musibah atau Bu? Oke. Mari kita lihat dari perspektif ayat ini, Bu. Kita sudah menjaga kesehatan, kita masih sakit. Iya, memang itu musibah yang negatif buat kita. Tapi kalau kita bawa ke spektrum yang lebih luas, dokter, perawat seneng, Bu. Coba bayangin, wong sak masaran sehat saulan, rumah sakit tutup, Pak. Nggih toh? Loh, ada orang sakit, bakul es teng rumah sakit niku seneng, Bu. Tukang parkir seneng, perawat seneng. Ditambah lagi, kalau kita sakit, coba Allah bilang apa? Orang yang sakit itu meruntuhkan dosa. Itu kan cara yang tepat untuk menghapus dosa-dosa kita. Asalkan kita mampu memahami filosofi dari musibah itu. Asalkan kita sudah menjaga kesehatan kita. Panjenengan teng mriki nitih sepeda motor. Wis alon-alon, hati-hati, ben 6 ulan yo servis, ganti oli tiap 2 bulan. Lah kok bane bocor, Pak. Langsung stres, ya Allah, iki tanda apa ya Allah? Terus begini ngimpi dicokot ulo. Ya Allah, aku kan wis duwe bojo ya Allah. Ya kan? Lo mimpi gitu aja terus penafsirannya macam-macam. Mimpi untune copot. Ya Allah, iki sapa dulurku sing mati gitu. Mimpi itu kan kembang tidur, bunga tidur, tidak perlu kita fikirkan secara berlebihan. Coba Bu, kita lihat yang ban bocor tadi itu. Ketika ban motor kita itu bocor, bojone tukang tambal ban sujud syukur, Pak. Anak itu tukang tambal ban saged tumbas permen, Bu. Jadi kalau kita bawa dalam pemahaman yang lebih luas, musibah yang kita alami itu bisa jadi adalah pintu rezeki bagi saudara-saudara kita yang lain. Nah, ini cara dalam memahami. Asalkan itu tadi ya, kita sudah berhati-hati. Ya, kita sudah menjaga kesehatan dan seterusnya. Oke, itu hudan. Hudan adalah petunjuk. Pak niki sampai jam pinten nggih? 8. Oh, oke. Niku leres nggih sampe? Ah, ayo mul tasih 10 menit. Kula niki ndamel catatan sampai 15 slide, tapi ini baru disampaikan 2. Nanti semoga di waktu yang lain ya. Saya juga lupa karena biasanya kalau di sini itu yang menyampaikan nulis gitu. Nah, Pak Dwi tidak mengingatkan itu. Kalau misalnya diingatkan, saya pasti akan menulis makalah 1 atau 2 halaman, nanti bisa dibagikan. Mohon maaf, saya yang terlupa. Hudan. Yang kedua, Bu, syifa. Al-Quran itu adalah obat. Al-Quran itu adalah penyembuh. Nah, sekarang bagaimana Al-Quran bisa menjadi penyembuh? Nek loro ati malah ngrungokno lagu. Ngrungokno lagu, Masya Allah, ini lagu saya banget ini. Sesuai dengan perasaanku. Kenapa, Bu? Dengar lagu kita bisa mengikuti maknanya. Karena kita paham artinya. Nah, kalau Al-Quran juga demikian, nanti akan bergeser itu insya Allah. Ada orang baca Al-Quran, Masya Allah, ini ayat sesuai banget dengan apa yang saya rasakan. Itu kan indah sekali, Bu. Sekarang sementara ini kan tidak begitu. Anak-anak kita, adik-adik kita itu kalau dengerin lagu sampai nangis loh, Bu. Dengerin drama Korea, lihat drama Korea sampai nangis-nangis. Giliran sholat mikirnya macam-macam. Ya, nah itu syifa. Nah itu tadi menjadi hudan, menjadi syifa kalau kita 3 level itu kita tempuh tuh. Tilawah, tadabbur, sama tatbiq. Selanjutnya apa? Nur. Al-Quran itu adalah cahaya. Cahaya yang menerangi jalan kita. Nah, agar Al-Quran menjadi cahaya, ya kita harus bergeser dari hanya sekedar membaca dengan level memahami. Akhirnya nanti Al-Quran bisa menjadi penuntun arah karena dia menerangi jalan kita. Selanjutnya adalah Al-Furqan. Al-Furqan ini pembeda, Bu. Pembeda dari hal-hal yang sulit untuk dibedakan. Sebenarnya manusia secara fitrah manusiawi itu sudah bisa membedakan. Tapi membedakan yang umum.
Contoh, panjenengan kita semuanya kan tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ngertos Bu? Tidak perlu membuka Al-Quran, kita tahu kalau ada orang lewat nyepai kucing, niku saya napa mboten? Nggak perlu membaca Al-Quran, kita sudah bisa memahami itu. Nah, Al-Quran itu pedoman untuk mengetahui ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang samar. Mohon maaf ini, daging babi itu dalam ajaran kita kan diharamkan. Mungkin menurut orang daging babi ini enak kok, orang juga makan daging babi sehat-sehat saja, kenapa Islam itu mengharamkan? Nah, untuk perkara-perkara yang seperti ini yang tidak bisa langsung kita ketahui mana yang baik dan mana yang buruk, kita menggunakan Al-Quran sebagai furqan, sebagai pembeda. Bisa saja menurut pikiran panjenengan, ini kenapa sih dilarang? Kalau kita mentadaburi Al-Quran, kita akan memahami, kita akan mengerti kenapa Al-Quran kemudian melarang itu. Ya, seperti tadi itu, halal, toyib. Kita kan seringkali serapopo mas, yang penting halal. Al-Quran ngasih tahu, jangan berhenti di halal, harus ditambahi dengan toyib. Nah, itu Al-Quran menjadi pembeda. Maka Bapak Ibu, sering-seringlah kita merenungi setiap kesimpulan, kesepakatan, terus sikap kita dalam menghadapi sesuatu. Contohnya seperti ikhtiar. Ikhtiar niku napa to, Pak? Meminta yang terbaik. Lihat Bu ya, ini Al-Quran menjelaskan ini. Ikhtiar itu akar katanya adalah khair. Khair itu artinya baik. Apa artinya baik? Baik itu berarti yang bermanfaat buat kita dan jauh dari ketidakbermanfaatan. Jadi Bu, kalau jenengan punya putri, terus dilamar 2 orang Bu. Sing sitok preman ora tahu sholat, sitoke anak nakal gitu misalnya. Niki mboten usah diikhtiari Bu. Ikhtiar itu adalah panjenengan menghadapi banyak kebaikan, memilih yang terbaik di antara yang baik. Kalau pilihan jenengan itu buruk, nggak usah bingung, ya langsung tinggalkan saja. Misalnya nih, saya pernah didatangi mahasiswi saya Bu. Pak, saya ini didekati oleh 3 laki-laki Pak. 1 dosen, 1 lagi dia menjadi dokter di rumah sakit mana, 1 lagi dia lagi kuliah di Madinah Pak. Baru Bu, itu ikhtiar, kan 3-tiganya baik Bu. Nah, ikhtiar itu adalah memohon kepada Allah untuk memilihkan yang terbaik di antara yang baik. Tapi kalau misalnya sudah jelas itu tidak baik, ya tidak perlu diistikharoi. Ya Allah, iki ono kesempatan korupsi sekian di sini, kesempatan korupsi sekian di sini. Terus aku istikharah ya Allah, kira-kira korupsi yang sebelah mana? Boten usah Bu. Nggih, karena ikhtiar itu untuk memilih mana yang terbaik. Ya Allah, tinggal 3 menit. Ini masih banyak sebenarnya. Ini saya tutup saja dengan 1 poin terakhir Bapak Ibu. Ini ada hubungannya dengan yang sebelum-sebelumnya. Misalnya Bu, ada botol air mineral. Air mineral ingkang saya niku napa Pak? Airmu. Airmu nggih. Airmu. 1 botol niku biasanya 3.000 Pak nggih. Nggih. Kalau air botol ini saya ganti dengan air comberan, pinten Pak regine Pak? Tidak ada harganya. Orang menjauh. Kalau air di dalam botol ini diganti dengan madu kualitas terbaik, harganya menjadi 300.000, 500.000. Kalau misalnya botol ini isinya diganti dengan emas, pinten Bu regine Bu? Lebih mahal lagi kan? Gitu. Oke. Sekarang Bu, emas ini Bu, diludahin, diinjek-injek, ditaruh di comberan, taruh di tempat sampah. Tasih enten sing purun mendet napa mboten? Kenapa Bu? Harganya baik. Bapak Ibu, kita ini mirip dengan botol itu. Kita ini manusia. Yang membedakan kita dengan manusia yang lain adalah isinya. Kalau kita bendino penggaweane itu misuh, ghibah, kita sedang mengisi tubuh kita dengan comberan. Orang akan mendekat, iya nek jenengan sugih. Mendekatnya bukan karena isi kita yang buruk, mendekatnya karena sesuatu yang ada di sekitar kita. Maka dari itu jangan terlalu fokus dengan barang-barang yang ada sekitar kita. Fokuslah pada diri kita.
Kalau kita isinya hanya air mineral, ya dibutuhkan hanya sekedarnya saja, Bu. Air mineral ini nak tumpah, ya loro ati tapi ora pati loro, Bu. Cuma 3.000 kok. Tapi nek jenengan gadah rencang, terus nyenggol madu. Oh, iso dipisui niku. Wong 500.000 kok. Nah, jadi mari kita isi. Ini panjenengan datang ke kajian seperti ini sebenarnya jenengan nyicil ngisi mutiara di dalam tubuh panjenengan. Mungkin yang merasakan kemuliaan, yang merasakan kebaikan bukan kita, tetapi karena kita sudah nabung nyicil yang baik-baik itu nanti akan dirasakan oleh anak-anak kita, insya Allah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dan tidak berkenan. Aku lu qauli hada, sallallahu ala Muhammad. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.